Halo, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imawan dan Imawati, saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi Imawan dan Imawati yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk mendengarkan podcast aku, kamu, dan Al-Fatih series pertama yang mengangkat tema tentang perkaderan. Podcast aku, kamu, dan Al-Fatih ini merupakan podcast yang sudah ada dan merupakan program kerjanya bidang perkaderan pada periode 2019 ke 2020 lalu. Kali ini bidang perkaderan kedatangan seorang tamu yang merupakan kakak kita, ibu kita, dan istilahnya sudah keluarga Al-Fatih juga. Beliau dulu pada tahun 2020-2021 menjabat sebagai ketua umum PKIMM Al-Fatih. Beliau adalah Himawati Samara Khaulan Sadida yang tahun ini pula diamanahi koordinator komisariat di bidang perkaderan. Dan sekaligus beliau juga instruktur sekaligus kader madiannya PCIMM Kota Semarang. Himawati Samara akan menyampaikan curhatnya, bukan curhat ya, namanya sharing session mengenai perkaderan itu sendiri. Kepada Himawati Samara, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Imawati Fanya atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya diminta oleh bidang perkaderan IMM Al-Fatih untuk mengisi podcast Aku, Kamu, dan Al-Fatih mengenai apa itu kader IMM dan juga bagaimana dinamika menjadi seorang kader IMM Al-Fatih di Unimus. Oke, mungkin dimulai dari kata kader IMM, yang mana kader memiliki arti yaitu orang inti yang menjadi penggerak sebuah organisasi, atau bisa dikatakan juga kader itu sebagai seorang pemimpin, yang mana seperti tujuan kita diciptakan oleh Allah di bumi, yaitu sebagai pemimpin. Pemimpin yang seperti apa? Yaitu pemimpin yang selalu berusaha memberikan yang terbaik, baik itu dari performa kerjanya ataupun sikapnya, yang mana akan menjadi contoh bagi kader yang lainnya. Kemudian, kapan seseorang itu bisa dikatakan sebagai kader IMM? Nah, tadi sudah ya, kader itu orang inti yang menjadi penggerak dalam sebuah organisasi. Kemudian IMM itu ya sebuah organisasi Islam ya tentunya, yang merupakan otonom dari Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, kapan dikatakan sebagai kader IMM? Yaitu apabila seorang telah mengikuti perkaderan dasar secara formal yang berada di tingkat komisariat, contohnya Darul Alkom Dasar. Nah, jadi untuk teman-teman yang sudah melaksanakan Darul Alkom Dasar, yang sudah mengikuti Darul Alkom Dasar, maka sudah dikatakan sebagai kader IMM. Nah, untuk teman-teman yang belum mengikuti Darul Alkom Dasar, maka disebut sebagai anggota, seperti itu. Nah, tentunya perkaderan-perkaderan yang ada di IMM itu banyak ya, terdiri dari 3, ada perkaderan utama, perkaderan khusus, dan perkaderan pendukung. Nah, Darul Alkom Dasar termasuk dalam perkaderan utama yang ada di IMM, seperti itu. Kemudian nanti bisa dilanjutkan ke tingkat selanjutnya seperti Darul Alkom Madiyah dan juga Darul Alkom Paripurna. Nah, kemudian kita simpulkan kader IMM itu apa sih? Seperti itu. Nah, kader IMM merupakan seorang yang sebagai inti masyarakat yang mana selalu menyebarkan cita-cita kemerdekaan, kemuliaan, dan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan semangat dan pencerahannya Rasul. Nah, jadi IMM itu
kader IMM itu juga mahasiswa kan. Nah, ini mungkin diambil dari pengertiannya mahasiswa, yang mana juga intinya itu untuk menyebarkan cita-cita kemerdekaan, tapi tetap mengikuti ajarannya Rasul, tetap mengikuti semangat dan pencerahannya Rasul sendiri. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan setelah kita menjadi kader IMM? Tentunya untuk mendukung dan melaksanakan apa-apa saja yang menjadi tujuan dari Muhammadiyah seperti itu. Karena tadi IMM termasuk salah satu ortonom Muhammadiyah. Nah, tahu ya tujuan Muhammadiyah apa? Nah, bisa mengacu pada itu semua. Kemudian cara kerja kita sebagai kader IMM itu seperti apa? Untuk apa? Nah, mungkin ada yang pernah dengar mengenai transformasi kader, yang mana transformasi sendiri memiliki arti perubahan, kemudian peralihan atau perpindahan ke yang lebih baik, transformasi. Nah, kalau di dalam buku SPI atau Sistem Perkaderan Ikatan, nah bidang kader harus tahu nih. Di situ dikatakan bahwasannya orientasi perkaderan IMM harus ditujukan pada terbentuknya kader yang memiliki keahlian atau skillnya masing-masing. Nah, contohnya kita studinya adalah kesehatan masyarakat. Maka yang kita lakukan di IMM adalah tentunya tentang kemasyarakatan, seperti itu. Maksudnya ya kita sering kan berinteraksi dengan masyarakat. Nah, di situ skill kita dimainkan dan dengan membawa identitas sebagai kader IMM. Kemudian kader mampu berpikir kritis dan logis. Nah, ini ya masuk ke dalam intelektualitas kader. Nah, kader inilah yang diharapkan bisa bertransformasi menjadi kader persyarikatan untuk umat dan bangsa. Seperti itu cara kerja kader. Nah, kita bisa lakukan mulai dari tingkat komisariat ya. Yang mana di tingkat komisariat kita di situ juga di situ juga kita mengembangkan diri kita kan. Nah, di situ di dalam IMM terutama di Al-Fatih itu kita bisa curahkan potensi diri kita itu melalui beberapa bidang. Ada yang bidang organisasi, bidang perkaderan, kemudian ada bidang sosmia di Al-Fatih ya, sosial dan ekonomi. Kemudian ada bidang imawati, ada bidang RPK, ada bidang satu lagi. Nah, itu ya. Jadi kita bisa mengembangkan potensi diri kita itu melalui bidang-bidang yang kita minati. Nah, itulah cara kerja kader untuk mentransformasi dirinya di dalam tingkat perkaderan seperti itu. Nah, jangan lupa juga diingat kata transformasi berarti memberikan perubahan, memberikan peralihan, perubahan yang lebih baik. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu stuck gitu loh, tidak ada kenaikan seperti itu, apalagi turun, jangan ya. Nah, itu ya terkait penjelasan mengenai kader IMM dan apa yang harus dilakukan serta bagaimana sih cara kerja kita sebagai kader IMM. Tentunya harus selalu berusaha memberikan yang terbaik karena kita semua adalah seorang pemimpin. Nah, di sini juga diminta untuk menceritakan bagaimana sih ketika saya menjadi kader IMM Al-Fatih seperti itu. Saya bergabung di IMM Al-Fatih itu dari semester 1. Ya, tentunya kan kalau di IMM gabungnya dari semester 1 ya, itu juga sudah dikatakan anggota. Kemudian bagi anggota IMM itu wajib melaksanakan yang namanya Darul Arqam Dasar. Nah, di situ satu
tahun saya menjadi anggota. Kemudian di tahun 2019 saya mengikuti Darul Arqam Dasar di Imam Al-Fatih. Kemudian di tahun pertama itu juga saya menjadi anggota bidang RPK. Nah, setelah saya di AD, kemudian periode kedua saya sebagai kepala bidang RPK. Oke, naik ya. Dan pada tahun ketiga saya diminta untuk melanjutkan generasi sebelumnya, yaitu sebagai ketua umum. Nah, gimana saya bisa bisa bertahan di Al-Fatih itu gimana? Mungkin di awal memang karena keterpaksaan, karena ya diajak seperti itu. Jadi pun ya saya hanya menjalanin, walaupun sebetulnya saya masih belum paham terkait apa itu IMM, apa itu Muhammadiyah juga kala itu ya. Nah, ya saya ikuti prosesnya dan juga mungkin di Al-Fatih sendiri baru mekar dari Ashifa pada tahun 2018, yang mana juga saya dan teman-teman saya angkatan 2018 itu menjadi kader pertamanya Al-Fatih, yang mana juga teman-teman saya juga mayoritas belum paham terkait IMM dan Muhammadiyah juga, dan ya hanya sebatas ikut kayak gitu. Jadi gimana sampai saya menjadi ketua itu juga teman-teman saya ya mau-mauan gitu loh untuk melanjutkan di IMM. Saya sendiri pun begitu. Nah, kemudian pada periode ketiga saya diminta untuk menjadi ketua umum, yang mana itu juga awalnya juga karena berat, dan saya pun sebenarnya ingin menolak. Tapi jika saya tidak berani, maka Al-Fatih tidak punya pemimpin selanjutnya, seperti itu. Nah, saya pun menjadi ketua pada periode ketiga, dan itu periode yang luar biasa ya. Pada periode sebelumnya itu corona, yang mana sempat vakum sebentar sih, ya, tapi ya situ pokoknya vakum. Nah, kemudian di periode ketiga juga masih online. Yang mana juga saya harus cari cara bagaimana ini untuk menjaga kader agar tetap bertahan di IMM tentunya. Itu tuh sangat sulit. Hanya mengandalkan sebuah komunikasi. Karena kalau komunikasi itu tidak dijaga ya maka hilang semua, seperti itu. Oke. Nah, ketika saya menjadi ketua, ya alhamdulillah, ya mungkin emang ya perjalanan itu nggak ada yang mulus. Awal itu saya sempat pesimis sama diri saya sendiri terkait saya tidak mampu menjadi ketua ini, tolong kayak gitu. Tapi setelah saya juga berdiskusi dengan teman-teman ketua juga, itu saya juga mendapat pencerahan, penguatan dari teman-teman yang lain, maka saya pun menjalanin tiap bulannya itu di Al-Fatih harus tetap berkegiatan gitu. Intinya juga harus tetap berkegiatan biar bagaimanapun saya juga ingin Al-Fatih itu bisa dikenal, bisa orang tahu kayak ada yang Al-Fatih, Al-Fatih buat kegiatan. Nah itu walaupun ya sempet di awal itu agak pesimis gitu ya. Nah, sudah menjadi ketua, ya itu mau nggak mau apa-apa itu ketua, seperti itu. Pada saat itu juga yang mana saya mengikuti Darul Arqam Madiyah, dan juga saya mengikuti LID instruktur dasar itu juga karena tidak ada orang, maka saya sempat saya itu menolak juga untuk mengikuti perkaderan lanjutan seperti itu. Namun saya dapat wejangan dari kakak tingkat sebelumnya, jika saya tidak mengikuti, jika
tidak ada yang mengikuti, maka tidak ada nih penerus kader yang DAM ataupun LED di Al-Fatih. Sedangkan untuk kader yang terutama instruktur ya, di tingkat komisaris itu harus ada seperti itu. Kalau semisal saya tidak ikut atau nggak ada yang ikut, ya maka nggak ada instruktur di Al-Fatih seperti itu. Nah, dan apakah saya berhasil di periode saya tidak meninggalkan apapun yang bermanfaat seperti itu. Nah, ya intinya menjadi ketua itu sangat luar biasa, apalagi pada periode ketiganya Al-Fatih harus menyesuaikan mulai dari administrasi dan sebagainya, itu sangat luar biasa seperti itu. Dan ya menjadi omongan juga bagi teman-teman, mungkin saya cerewet ya, tapi ya gimana ya, itu juga demi Al-Fatih. Saya senang bisa menghidupi kembali Al-Fatih seperti itu. Saya terharu juga sih apalagi ketika saya berhasil pada periode saya ini bersama bidang kader berhasil mengadakan Darul Akom Dasar, yang mana kader-kader yang di tahun 2020 itu kan terjadi kemandekan itu, tidak ada yang DAD, yang DAD terakhir hanya angkatan saya. Kemudian di periodenya saya mengadakan Darul Akom Dasar, dan di situ alhamdulillah Al-Fatih mempunyai kader DAD yang lumayan seperti itu. Nah, di situ saya terharu. Di situ saya nggak tahu ya, mungkin teman-teman juga tahu ya, nggak tahu ini ceritanya. Ini teman-teman tahu seperti itu. Sampailah masa di mana Muskom, saya juga berpikir keras untuk siapa nih generasi selanjutnya, siapa nih pemimpin selanjutnya, akankah mereka masih bertahan, akankah mereka masih mau mengikuti IMM dan sebagainya, apakah mereka akan masih aktif atau tidak, seperti itu. Yaitu pikiran yang luar biasa mendekati Muskom ya, yang itu awalnya yang saya tidak paham akan menjadi paham karena sebuah sebuah antara keterpaksaan sama ya kalau nggak mau ya kamu nggak bisa, kayak gitu loh ya, gitu intinya ya. Nah di situ ya gimana dinamika saya menjadi kader IMM di Al-Fatih sendiri tentunya. Kemudian saya merasa lebih menantang lagi ketika saya sudah mengikuti DAM dan LED. Di situ yang saya senangin itu adalah ya pengetahuan saya semakin bertambah. Kemudian relasi yang kita dapatkan itu, relasi pertemanannya itu luar biasa, yang mana sangat bermanfaat sekali, antara bisa menyemangati kita kembali, kemudian melihat komsat-komsat lain yang sangat luar biasa progresifnya ya. Dari situ saya pengen Al-Fatih itu seperti itu. Tapi ya mau nggak mau itu harus saya jalanin. Nah mungkin pesan saya buat teman-teman di Al-Fatih ya, harapannya Al-Fatih di periode keempat ini bisa bertransformasi. Tadi bertransformasi dari periode ketiga, memiliki perubahan yang lebih baik lagi, baik itu tadi di tingkat intelektualitasnya, religiusitasnya, dan juga tingkat humanitasnya, yang mana itu salah satu kompetensi dasar yang harus ada di dalam diri seorang kader IMM, seperti itu. Nah mungkin cukup itu saja ya yang bisa saya sampaikan di podcast kali ini. Mohon maaf juga apabila terdapat kata-kata yang kurang tepat dan juga salah. Yang penting saya di sini sharing bersama teman-teman dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Baik, terima kasih kepada Imawati Fanya dan juga teman-teman yang lainnya atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu tadi sharing session yang bisa disampaikan Imawati Samara. Saya ucapkan terima kasih kepada Imawati Samara yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk bincang santai dan istilahnya membersamai di podcast Aku, Kamu, dan Al-Fatih ini.
Dan saya ucapkan terima kasih pula kepada Imawan dan Imawati yang sudah mau mendengarkan podcast aku, kamu, dan Al-Fatih series pertama ini. Sampai jumpa di next podcast dari PKIM Al-Fatih. Semoga teman-teman selalu sehat, teman-teman selalu semangat, dan teman-teman selalu dalam lindungan Allah. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IMM Jaya.